Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Saki Findra Darmawan, bisa dipanggil Zidan dengan NIM K002491, dari kelompok A7 atau 2407 dengan aslab Mbak Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum 2 tentang organ pencernaan yang ada di dalam manusia. Oke, mungkin kita akan membaca ini terlebih dahulu. Jadi laporannya itu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makanan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu hari, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru aja memulai makanannya. Hal ini membuat khawatir karena ada yang nggak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskin ke Randy tentang traktus digestif superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana kompensasi sphincter dengan badan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, jadi kita mulai dulu ya dari yang pertama itu dari mulut dulu. Nah, mulut sendiri itu nanti dia akan dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis. Nah, itu nanti ada bagian yang pertama adalah vestibulum oris yang ini dan cavitas oris propria yang sampai sini. Nah, itu nanti akan jadi itu dia nanti akan membuka keluar melalui rima oris. Ini rima oris dan juga akan rima oris itu ini nanti terus habis itu dia akan buka ke orofaring melalui ismus. Nah, ini namanya ismus. Oke. Terus habis itu eh, batas-batasnya sendiri. Yang pertama tuh nanti di sini ini adalah palatum durum. Terus yang muda ini kalau yang muda yang lebih lembut ini namanya palatum mol. Kan palatum durum ini keras ya, ini tulang nih. Palatum durum itu dia kan yang keras. Terus habis itu ada palatum mol. Terus habis itu yang dasarnya itu nanti dibatasi oleh otot-otot diafragma. Bukan otot sih. Jadi itu pokoknya di sini nanti ada diafragma di bawah sini. Nih. Di sini itu nanti ada diafragma. Setelah itu nanti yang lateral itu nanti ada corpus adiposum buccae ini sama processus alveolaris mandibula et sinistra. Mandibula et maxilla. Terus habis itu anteriornya nanti dibatasi oleh rima oris. Terus habis itu sama posteriornya isthmus faucium. Terus kita lanjut ke eh, palatumnya tadi ya. Jadi kan tadi kan ada palatum durum sama palatum mol. Nah, palatum durum itu nanti 2/3-nya itu diisi oleh processus palatinus osis maxillaris. Nah, yang ini. Processus palatinus osis maxillaris. Terus sepertiganya apa, Kak? Nah, sepertiganya posterior itu nanti diisi oleh lamina horizontalis osis palatini. Jadi lamina horizontalis. Nah ini. Terus, kan tadi palatum durum tuh. Nah, palatum molnya itu nanti diisi oleh musculus musculus. Nah, singkatannya adalah telebub. Telebub itu adalah yang pertama ada tensor eh, veli palatini musculus. Ini ada terus habis itu ada levator. Terus habis itu ada palatum glossus, palatum pharyngeal, dan jadi ada uvulae. Musculus tensornya mana ya? Wah, nanti ada musculus tensor lah harusnya. Ada musculus tensor palatini. Ya itu Pak, nggak ada, nggak nemu. Nah, terus setelah itu kita akan membahas tentang uh, fasies di bawah lidah. Nah, di bawah lidah itu juga ada bagian-bagian penting, guys. Yang pertama itu ada 3 bagian penting karena kita kan sebenarnya dalam mulut kita itu ada 3 glandula penting, yaitu yang pertama ada parotis, mandibula, dan juga sublingualis. Nah, itu akan menghasilkan mukus-mukus. Nah, mukus-mukus itu nanti
dia akan keluar di mana atau bermuara di mana. Nah, pertama itu ada muara glandula sublingualis. Nah, muara glandula sublingualis itu ada di plika sublingualis. Nah, yang ini nih. Terus yang ini itu adalah cranula sublingualis. Jadi dia adalah muara ductus submandibularis. Nah, satu lagi yang parotis. Parotis itu nanti ada di papilla parotis. Eh, atau di frenulum, kalau nggak salah namanya. Itu. Jadi itu adalah hal-hal yang penting. Nah, terus kita next ke muskulus-muskulus yang menggerakkan lidah kita. Jadi itu di lidah itu kan lidah kita bisa bergerak, terus habis itu kita juga bisa membuat bentuk lidah kita. Itu tuh karena muskulus-muskulusnya. Nah, muskulus ini nanti dibagi dua, eksternal sama juga ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, yang ekstrinsik itu tuh untuk membuat bergerak. Nanti yang pertama singkatannya adalah GHSP. GHSP yang pertama adalah genioglossus. Aduh, genioglossus. Terus habis itu H, euglossus. Euglossus tuh ada di sini. Terus habis itu styloglossus dan juga palatoglosus. Nah, muskulus-muskulus ini semuanya itu di eh, vaskularisasi diinervasi oleh nervus hipoglossus. Tapi untuk muskulus palatoglosus itu nanti diinervasinya oleh ramus pharyngeal atau nervus vagus. Jadi beda di situ. Terus yang tadi kan udah ekstrinsik. Nah, terus intrinsik. Nah, intrinsiknya sendiri itu nanti ada kan tadi GHSP ini LLTV. Itu ada longitudinalis superior, terus habis itu longitudinalis inferior, hmm, terus habis itu ada transversum sama vertikalis. Tapi di sini tidak ketemu. Mohon maaf. Begitu. Setelah itu kita akan membahas tentang inervasinya dari lidah. Nah, lidah ini tuh kan tadi diinervasi untuk syaraf motoriknya tadi oleh nervus hipoglossus dan juga nervus vagus untuk palatoglosus. Tapi untuk nervus sensoriknya itu nanti dibagi menjadi dua, ada umum atau general dan juga khusus atau spesial. Nah, umum ini itu nanti apa namanya diinervasi oleh saraf nervus mandibularis atau V3 ya di sini nih. Nah, terus habis itu kalau misalnya yang khusus, nah khusus ini untuk apa? Untuk pengecapan. Jadi itu nanti diinervasi oleh nervus facialis atau V7. Nervus 7 gitu. Oke. Oh. Oh, ini tadi untuk otot ekstrinsik ya. Intrinsik ini nanti ada longitudinalis inferior, terus habis itu ada longitudinalis juga. Venoglossus. Oke. Oke, ini kita skip aja. Nah, setelah dari mulut tadi itu kita akan menuju ke esofagus. Tapi sebelum ke esofagus, kita akan membahas tentang orofaring. Nah, orofaring itu apa? Jadi itu sebelum ke esofagus, jadi itu dia akan nah ini. Itu jadi itu faring itu nanti dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Itu tuh ya gabungan dari nama-namanya itu jadi nasun. Nasun itu berarti dari hidung, terus oro berarti dari oral, terus laring berarti dari laring. Nah, untuk orofaring itu tuh jadi hubungan antara kavitas oris mulut kita yang melalui isthmus faucium nanti yang akan menuju ke laring, faring. Nah, ini tuh setingginya perlu dicatat ya. Dia tuh setinggi vertebrae 2 sampai 3 gitu. Nah, selanjutnya habis dari orofaring itu kita menuju ke esofagus. Nah, esofagus itu sebenarnya
Dia itu dibagi menjadi tiga pars. Yang pertama adalah pars cervicalis, terus habis itu nih pars cervicalis, dia itu eh, dari CV6 VC6 sampai ke VT1. VC6 sampai VT1. Oke. 6 sampai 1 ini cervicalis. Terus habis itu 1 sampai 10 ini thoracalis. Terus habis itu 10 sampai 11 itu namanya abdominalis. Jadi dia dibagi jadi tiga yaitu ke cervicalis, thoracalis sama abdominalis. Terus habis itu dia letaknya di mana? Dia letaknya di posterior trachea. Ini kan trachea nih. Dia di posteriornya trachea. Terus habis itu dia tuh juga punya penyempitan namanya angustia. Nah, angustia di esofagus itu ada tiga. Yang pertama ada superior, inferior, superior, media dan juga inferior. Nah, superior itu nanti ada setinggi VC6. Terus habis itu media itu nanti di sini dia setinggi VTH 4 sampai 4 atau 5. Terus yang terakhir tuh di sini dia setinggi VTH 10. Jadi itu kalau yang 4 sampai 5 yang angustia media itu jadi itu tempat persilangannya antara aorta dan bronkus primatus dexter. Nih, nanti penyilangannya. Ada penyilangan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah neurovaskularisasi. Neurovaskularisasi di sini tuh juga agak banyak ya. Jadi untuk faring sendiri itu nanti dibagi menjadi tiga untuk arteri venanya. Nah, arterinya itu nanti dibagi jadi sepertiga superior, sepertiga media, dan juga sepertiga inferior. Begitu juga dengan venanya. Nah, untuk superiornya itu di hafalin itu eh, diinovasi oleh pokoknya dilalui oleh arteri tiroidea inferior. Terus habis itu eh, untuk venanya yang superior itu juga tiroidea inferior, jadi sama. Terus kalau misalnya apa namanya eh, yang media seperti medianya itu nanti dilalui oleh aorta descendant. Terus habis itu nih yang aorta descendant. Terus yang venanya itu namanya vena azygos. Azygos vena. Nah, azygos vein. Terus habis itu kalau yang inferiornya itu dia oleh gastrika, arteri gastrika sinistra dan juga yang venanya juga namanya vena gastrika sinistra. Dan juga nah, itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sebelumnya sarafnya. Nah, sarafnya untuk esofagus itu nanti ya pokoknya dibagi dua yaitu parasimpatis sama simpatis. Nah, parasimpatis itu kebanyakan di sini tuh pokoknya semuanya nervus vagus. Nah, kalau untuk simpatisnya itu dia adalah splancnicus maius karena dia masih termasuk organ foregut atau organ yang atas gitu. Oke, selanjutnya kita ke lambung. Lambung itu punya 4 pars. Yang pertama ada fundus, ini fundus. Terus habis itu ada kardiak atau lehernya. Terus habis itu korpus badannya. Terus habis itu ada pilorus. Nah, pilorusnya sendiri itu jadi dua, yaitu antrum dan juga kanal. Nah, di kanalnya ini itu nanti ada yang namanya musculus sphincter pylori. Sini, itu nanti ada musculus sphincter pylori. Terus di sini juga ada musculus eh, gastroesophageal sphincter atau les. Nah, itu nanti tugasnya untuk eh, pokoknya gerakan ke dalam lambung, makanan ke dalam lambung. Nah, terus habis itu kita ke vaskularisasinya. Jadi vaskularisasinya itu juga sama ya, mirip-mirip. Jadi pokoknya dia ada gastrika posterior, terus habis itu ada gastrika dextra sinistra, gastrika left, terus habis itu ada ini left, terus habis itu right-nya di sini.
Ya, gastrik, terus habis itu dia ada gastrika brevis, terus habis itu gastroomentalis, sinistra, sama gastroomentalis. Gastroomentalis pokoknya di belakang nih, gastroomentalis. Nah, yang kiri, yang sinister, dan juga yang dextra. Nah, untuk venanya sendiri itu juga sama. Jadi itu dia ada gastrika dextra sinistra, terus habis itu ada gastrika brevis sama gastromentalis sinistra dan dextra, dan juga ada mesenterica superior. Tuh. Nah, untuk inervasinya juga dari nervus vagus dan juga splenincus maius, karena dia juga masih termasuk organ yang masih termasuk organ foregut. Terus menjawab nomor pertanyaan terakhir, yaitu gimana sih eh, kompensasi kalau misalnya dia makan all you can eat. Jadi itu gini, kalau makan all you can eat kan berarti dia makanannya itu banyak banget yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi itu kompensasi sphincternya. Jadi sphincter itu yang bagian bawah, sphincter esophagus yang bagian bawah itu lebih sering buka untuk ngalirin makanan ke lambung. Sementara sphincter pylorus dia nanti akan semakin sering untuk ngatur aliran makanan ke usus halus. Jadi atas tuh buka ke lambung, bawah itu untuk ngalirin ke usus halus. Nah, kenapa kayak gitu? Karena keduanya ini akan mencegah reflux atau keluarnya makanan yang udah dicerna ke bawah keluar lagi gitu. Nah, untuk gerakan-gerakannya sendiri, gerakan pencernaannya itu pertama ada peristaltik. Ya pasti meningkat ya guys, karena dia akan mendorong makanan. Terus habis itu segmentasi. Nah, itu akan aktif dia usus halus untuk campurin makanan dengan pencernaan. Terus gerakan-gerakan di lambung. Nah, gerakan churning atau lempet-lempet itu meningkat untuk menghancurin makanan menjadi chim atau kayak bubur kertas gitu. Nah, di usus besar itu nanti propulsinya itu diatur untuk mengelola residu makanan. Nah, jadi pokoknya itu intinya kalau misalnya kita all you can eat, makan banyak 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 terus, itu nanti kerja dari otot-otot pencernaan kita akan bekerja secara ekstra. Nah, itu mengapa alasannya? Kenapa? Bro, salah, Bro. Kenapa eh, dia itu ngerasa nggak nyaman, terus habis itu cepat ngerasa kenyang, padahal baru selesai makan. Ya itu karena dia terlalu sering untuk memakan all you can eat, sehingga dia istilahnya membuat otot-otot yang ada di dalam perutnya itu kayak bekerja terlalu keras dan capek gitu. Kurang lebih kayak gitu. Makanya dia ngerasa lebih kenyang, jadi kerjanya itu jadi nggak maksimal karena udah terlalu sering untuk dibuat bekerja yang keras gitu. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang aku bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.